Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu buat saudara-saudariku dimanapun berada. Tentunya saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan senantiasa selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, tadi saya kaget ketika saya membuka sosial media, yaitu di Facebook. Saya melihat video yang sedang viral saat ini. Jadi tentang siapa namanya ibu itu, Bu Desa Darmawati. Jadi beliau seorang mualaf dan juga seorang dosen yang sedang memberikan tausiahnya, apa yang diceramahkan, yang isinya sangat mengecewakan ya. Siapapun yang mendengar, menonton, terutama yang semeton Hindu, pasti mengecewakan sekali. Tausiah yang diberikan, jadi kesaksian yang diberikan kenapa setelah masuk Islam, kemudian menjelek-jelekan agama leluhurnya sendiri. Jadi itu yang sangat saya sesalkan sekali menonton. Jadi permasalahannya bukan Bu Desa ini masuk agama Islam, bukan. Jadi kembali di sini adalah kebebasan berkeyakinan, itu sah-sah saja. Tetapi yang disesalkan sekali ketika memberikan tausiah ceramah yang isinya menghina, melecehkan agama leluhur sendiri. Jadi agama orang lain. Nah, jadi kecerdasan intelektual itu belum tentu bisa memahami ajaran kebenaran. Apalagi kalau masalah intelektual, Bu Desa, apalagi seorang dosen tentunya sudah sangat paham betul. Tapi dalam hal ini Bu Desa ini kurang paham ya. Jadi apa yang dijelaskan, apa yang diceramahkan itu jadi kurang tepat buat saya. Dan juga tentunya buat semeton Hindu yang lain ya. Nah, kalau menilai agama itu jangan menilai per individu. Jadi lihatlah kitab suci yang terkandung di dalamnya. Jadi semua ajaran agama itu mengajarkan tentang jalan menuju kebenaran Tuhan itu sendiri. Nah, jadi intinya kalau ketika kita memberikan ceramah atau kesaksian, itu tidak baik kalau kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Itu suatu dosa. Jadi saya katakan suatu dosa. Menghina agama lain sama dengan menghina Tuhan itu sendiri. Nah, setelah saya tonton videonya, jadi video Bu Desa, di sini saya hanya ingin mengklarifikasi, memberikan jawaban ya. Jadi saya memberikan sebuah pemahaman juga tentang pada Bu Desa ya. Jadi di sana Bu Desa mengatakan kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci. Jadi menurut saya tidak ada yang melarang. Selama yang saya tahu tidak ada yang melarang untuk membaca kitab suci. Jadi mungkin personalnya sendiri yang tidak mau belajar memahami isi dari kitab suci agama itu, Hindu itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengetahui kedalaman laut, bagaimana kita tahu kalau kita tidak menyelami sendiri. Jadi itulah kalau kita ingin tahu lebih dalam tentang ajaran agama Hindu, ya kita harus belajar, menggali.
Yang kedua dikatakan di Hindu itu banyak Tuhan. Nah, jadi Trimurti ada Brahma, Wisnu, Siwa, dan juga dikatakan Wisnu itu sebagai pelebur. Jadi kesaksian yang diberikan itu sudah salah. Jelas-jelas yang Bu Desa ini tidak betul paham dengan agama Hindu. Jadi ketika memberikan tausiah, jadi apa yang diberikan itu sudah semua salah. Gitu. Nah, Trimurti, jadi saya klarifikasi sedikit ya. Trimurti itu 3 kekuatan. Tri artinya 3. Murti artinya kekuatan Tuhan. Nah, disinilah kekuatan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Tiga kekuatan Tuhan utama inilah yang mengatur siklus kehidupan di alam semesta. Inilah yang mengatur siklus kehidupan. Ketika beliau menjadi pencipta, beliau dijuluki Brahma. Nah, ketika memelihara alam semesta ini, beliau dijuluki Wisnu. Dan ketika melebur alam semesta, mengembalikan ke asalnya, itu beliau dijuluki Siwa. Jadi, ketiga kekuatan ini juga dijuluki sebagai dengan 3 kekuatan elemen, air, api, angin. Api, air, angin. Jadi kalau ketiga elemen ini tidak ada di alam semesta ini, tidak akan ada proses penciptaan. Misalkan kalau kita memasak, ada air, ada bahan-bahan masakan. Kalau tidak ada api, itu tidak akan terjadi. Tidak akan jadi masakan. Kalau tidak ada Brahma, itu tidak akan ada proses penciptaan. Inilah kalau kita pahami konsep Trimurti di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita manusia mengalami proses lahir, hidup, mati itu setiap hari. Pagi hari itu manusia hidup kembali, diciptakan kembali. Lahir kembali di pagi hari, kemudian mengalami proses kehidupan dari pagi, siang hari, dan menjelang malam itu adalah proses kematian. Nah, pagi hari, sebagaimana kita tahu bahwa Brahma itu sebagai pencipta. Jadi ibarat kita diciptakan kembali. Di sinilah peran daripada Tuhan itu sendiri sebagai Brahma menciptakan. Kemudian dari pagi menuju sore hari, itu adalah proses kehidupan. Di sanalah fungsi dari Tuhan sebagai Wisnu. Dan kemudian malam hari, itu adalah proses kematian. Tidur yang singkat itu adalah kematian. Tidur yang diibaratkan tidur itulah kematian yang singkat. Nah, inilah peran Siwa sebagai pelebur. Nah, inilah yang kita pahami sebagai konsep Trimurti. 3 kekuatan Tuhan yang utama. Jadi di Hindu pun tidak memuja banyak Tuhan. Yang ada banyak nama. Karena Tuhan di dalam Hindu itu dipuja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan keinginan dari para bhakta, pemujanya. Maka Tuhan itu memiliki banyak nama. Nah, jadi kalau Ibu Desa mengatakan di Hindu itu banyak Tuhan, kita lihat di sloka ya. Saya bacakan sloka di Rigveda Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46. Ekam viprah bahuda wadanti agnim yamam wantariswanam. Jadi Tuhan itu hanya satu adanya. Oleh para resi disebutkan dengan berbagai nama. Agni, Yama, Mantariswanam. Nah, kalau kita lihat di Upanishad, Upanishad 5 ya, 2.1, Ekam Evam Adityam Brahman. Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya.
Kemudian di Narayana Upanishad kita lihat Narayana Nadwityo Asti Kacit. Itu di bait kedua dari Trisandya. Jadi Narayana, Tuhan itu hanya ada satu, tidak ada yang duanya, tidak ada duanya. Nah, kemudian di Yajurveda 32 sloka 32.1 Tad eva genis tad adityas tad vayu tad yu chandraman tad eva sukra tad brahma tad apan sa prajapati. Jadi Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Wahyu adalah itu, Chandrama atau bulan adalah itu, cahaya adalah itu, Brahma adalah itu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam sloka juga dikatakan di Chandogya Upanishad, Sarwam kalum idam Brahman. Semua ini adalah sesungguhnya Brahman. Jadi tidak ada yang tidak Tuhan di dunia ini kalau kita menyadari. Dan kita sendiri pun itu adalah perwujudan Tuhan. Esama Atma antara herdaya. Jadi Brahman adalah Atman di dalam diri kita. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita itulah perwujudan Tuhan, Brahman sebagai Atman di dalam diri kita. Nah, jadi tidak ada yang di dunia ini tidak selain Tuhan. Semua adalah perwujudan Tuhan. Nah, itu sloka-sloka yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Nah, kemudian katanya Buddhesa, jadi memberikan kesaksian. Jadi ngeri kalau ketika melihat orang ngaben. Nah, saya klarifikasi sedikit ya. Pengertian dari makna dari ngaben itu secara singkat ya. Jadi untuk melepaskan sang atma atau roh itu. Jadi mengembalikan ke 5 unsur. Jadi dalam ajaran Hindu bahwa kita itu terbentuk dari 5 unsur. Ini dikembalikan ke asalnya. Nah, inilah melepaskan sang atma atau roh itu yang masih terbelenggu dengan keduniawian agar dapat menyatu dengan Brahman atau Sang Pencipta. Nah, jelas kalau sesuai dengan ajaran agama Hindu, selama kita terikat dengan karma, selama itu pula kita akan lahir berinkarnasi kembali sesuai dengan karma yang kita perbuat. Jadi di dalam ajaran Hindu ada 5 kerangka dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Hindu percaya adanya Brahman, Tuhan, Atman yang menghidupi segala makhluk. Percaya adanya hukum karma pala. Percaya adanya reinkarnasi. Percaya adanya moksa. Jadi ini 5 kerangka dasar dalam ajaran agama Hindu. Kalau hasil dari karma pala kita lihat di dalam kehidupan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang baru lahir, tubuhnya cacat, ada yang tubuhnya sempurna, dan sebagainya. Kenapa ada penderitaan, kenapa ada kebahagiaan. Inilah kalau kita yakin nih, di dalam ajaran agama Hindu yang disebabkan oleh hukum sebab akibat. Jadi di dalam kehidupan ini kita diatur oleh hukum karma dan hukum reta. Hukum Tuhan itu sendiri. Dan karma adalah hukum hasil dari perbuatan. Tentang sajen ya. Jadi sesajen ini katanya bisa mengundang setan. Jadi setan terbesar itu dikatakan di Bali, India dan Cina. Nah, jadi kalau memang di Bali itu banyak setannya, mungkin Bali tidak akan terkenal di seluruh dunia ya. Ya Bu Desa. Kenapa Bali menjadi metaksu? Karena sajen. Inilah konsep Trihitekarana yang kita pertahankan di Hindu ya, khususnya Bali. Dan Hindu dimanapun. Karena kita diajarkan untuk menghargai
bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan sesama, dan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan. Kalau kita hanya baik dengan Tuhan, dan kemudian kita membenci manusia atau makhluk yang lain, atau juga membenci, merusak lingkungan, itu tidak akan sempurna gitu. Jadi kita yakin kalau di Hindu, dengan menghargai ciptaannya, berarti kita menghargai Sang Pencipta itu sendiri yang menciptakan. Nah, disinilah kita harus menjaga keharmonisan, keselarasan antara ciptaan itu sendiri. Jadi bukan kita mengusir, kalau ada jin di sana usir, ada roh di sana usir. Inilah kita menjaga bagaimana biar kita bisa hidup selaras, hidup harmonis dengan yang lain, dengan kehidupan yang lain. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menciptakan manusia saja. Tuhan menciptakan antara yang nyata dan abstrak. Inilah yang harus kita yakini, bahwa salah satu keyakinan kita dengan percaya adanya hal yang gaib, kita percaya adanya Tuhan. Karena salah satu sifat Tuhan adalah maha gaib, maha suksma. Jadi sembahyang, ini statement yang lain lagi. Dari udah saat sembahyang memuja patung, menyembah patung, dan menyembah pohon-pohon beringin. Nah, ini tentunya kita tahu ya, kalau di Hindu kita tahu kita tidak akan bisa melihat wujud rohani Tuhan. Jadi kita tahu tidak ada suatu keyakinan atau agama pun tidak menggunakan lambang, simbol, atau niasa. Jadi semua menggunakan simbol-simbol. Negara pun menggunakan bendera sebagai simbolnya untuk mempermudah mengenal negara itu sendiri. Jadi karena keterbatasan manusia, kemudian manusia menciptakan sarana media, arca, sebagai memudahkan media untuk memuja Tuhan. Tentunya kalau kita sembahyang di hadapan arca atau patung atau gambar, tentunya yang kita sebutkan itu adalah ya Tuhan, ya Dewa. Pasti itu yang kita sebutkan. Tidak mungkin kita menyebutkan, mengatakan ya patung, ya gambar, ya arca. Tidak mungkin. Itulah karena saya yakini bahwa tidak ada agama yang tidak menyembah Tuhan. Jadi patung ini hanya sebagai media, arca, sebagai media sarana pemujaan. Jadi bukan hanya sekedar objek media tambahan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme batin dalam bakti, di dalam berkeyakinan. Jadi, nah kemudian tidak ada pula di dalam ajaran agama Hindu itu yang mengajarkan untuk memuja pohon beringin. Tidak ada yang memuja pohon beringin. Inilah konsep Trihita menjalin hubungan dengan lingkungan. Karena pohon ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita, memberikan oksigen. Di pohon-pohon ini sangat memberikan manfaat sekali dalam kehidupan kita. Dan sebagai naungan, jadi tempat-tempat makhluk-makhluk astral yang tidak kelihatan, itu juga sebagai tempat huninya. Jadi kita tidak mungkin memuja. Disinilah di dalam ajaran agama Hindu, mana yang patut disembah, mana yang patut dihormati. Yang patut disembah itu adalah Tuhan, Dewa, dan makhluk leluhur. Itu yang patut disembah. Yang lainnya itu
kita mesti hormati. Jadi makhluk-makhluk gaib yang lain itu yang berpenghuni di pohon-pohon beringin, pohon-pohon besar, batu-batu besar, itu kita harus hormati. Tidak mesti kita harus mengusir, ada jin di sana, ada roh, itu kita tidak mesti harus mengusir mereka. Nah, dengan menghargai mereka, ciptaan Tuhan itu sendiri, berarti kita menghargai ciptaannya. Menghargai Sang Pencipta itu sendiri. Itulah keyakinan dari ajaran agama Hindu. Nah, jadi itu beberapa klarifikasi. Ya, tentunya apa yang diberikan, tausiah yang diberikan Ibu Desa itu sangat menyakitkan ya. Jadi beberapa kalangan umat Hindu. Jadi semua yang menonton itu kiranya pasti kecewa. Nah, kita sebagai orang yang beragama, berkeyakinan Tuhan, jadi saran saya, kalau kita memang betul-betul meyakini Tuhan itu sendiri, itu tidak akan menjelek-jelekkan, melecehkan agama lain. Karena itu sama saja kita melecehkan Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa kemahakuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Makanya jalan apapun yang kita yakini untuk memuja beliau, itu akan diterima. Jadi setiap beliau, Tuhan itu memberikan jalan yang berbeda. Ada sekian banyak jalan, jalan manapun yang kita tempuh, asal kita yakin dengan beliau, itu akan pasti sampai. Jadi kalau bisa, jangan sekali-sekali jadi melecehkan agama apapun, keyakinan agama apapun. Jadi itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi biar tidak ada ketersinggungan. Jadi kalau kita ngomongin menyangkut masalah agama, keyakinan orang lain, itu sangat sensitif sekali ya. Sensitif sekali. Nah, jadi mungkin itu beberapa yang bisa saya klarifikasi sesuai dengan tausiah yang diberikan Ibu Desa. Jadi sekali lagi di sini saya tidak mempermasalahkan tentang pindahnya agama, tetapi apa yang tausiah yang diberikan oleh Bu Desa itu sebenarnya yang perlu diklarifikasi. Semoga apa yang dia sampaikan bisa ditonton oleh Bu Desa sendiri. Jadi sebagai orang intelektual haruslah lebih bijak di dalam berkata. Jadi jangan memberikan ceramah yang kurang baik, apalagi tentunya menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Apalagi Bu Desa jadi lahir dari agama Hindu, tentunya jangan hanya demi sebuah jabatan. Jadi Bu Desa memberikan tausiah yang kurang baik ya di masyarakat. Jadi itu saja. Om Santi 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 Om.